Udah pada tahu kan, Indonesia Raya, tempat kita semua bernaung ini, terdiri dari gugusan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Makanya masyarakat ngandelin moda transportasi darat, utamanya bus buat bepergian untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Karena biaya yang tergolong murah, tapi tahu nggak ada negara yang tipikalnya sama dengan kita? Kalau ngomongin tentang kebiasaan bepergian, ya Bangladesh. Negara ini juga ngandelin banget yang namanya bus. Soalnya bisa ngasih tarif yang murah dengan jarak yang lumayan jauh. Tahu kan level perekonomian negara satu ini nggak beda jauh sama kita. Cuman mirisnya di Bangladesh, armada bus yang digunakan untuk menghantar penumpang terbilang cukup memprihatinkan. Coba kalian lihat sendiri gimana bus yang beroperasi di sana. Emang nggak bahayain penumpang sama pengendara lain di jalan? Ya, itu semua datang dari mindset masyarakatnya yang punya pemikiran selama masih bisa gelinding di atas aspal, berarti bus itu aman-aman aja. Nggak sampai di situ aja, kadang kondektur bus memaksa penumpang naik, walaupun jumlahnya melebihi kemampuan busnya, yang bikin armada-armada transportasi umum ini jadi makin kumuh dan longsong. Sebaliknya, di Indonesia, bus model itu udah lama dipensiunkan. Pasalnya, bus yang tergolong transportasi umum bakal kesulitan untuk mendapatkan penumpang kalau busnya nggak nyaman. Makanya, bus kota, apalagi bus kota antar provinsi, dibuat senyaman mungkin, biar para penumpang betah untuk pakai moda transportasi umum ini. Namun, lambat laun mereka sadar kalian kalau armada busnya udah butut banget. Jadinya, mereka juga nyiapin beberapa armada bus yang terbilang cukup modern. Nah, usut punya usut, karoseri yang digunakan ternyata buatan Indonesia. Wah, bangga banget nih. Karoseri itu didatangkan dari pabrikan Laksana Adiputro dan juga New Armada. Namun bukan cuma karoserinya doang yang diimpor dari Indonesia, tapi liverynya juga diimpor. Namun dengan cara ilegal alias jiplak. Kita bisa ngeliat perusahaan bus bernama PHB Group asal Indonesia yang gambarnya benar-benar dijiplak sedemikian rupa. Yang bedain cuma warnanya aja. Korban serupa juga datang dari PO Handoyo yang punya liverynya sendiri. Kemudian kena jiplak sama operator bus Bangladesh. Gak cuman itu aja, PO Haryanto juga menjadi sasaran jiplak livery dari operator bus di sana. Ya, berarti kita bisa ngeklaim kalau livery yang dibuat oleh anak bangsa cukup digemari sama negara lain. Dengan begitu, Indonesia menjadi pionir dalam industri bus dari negara lain. Bahkan, pabrikan karoseri dalam negeri terbilang cukup besar dalam produksi dan disegani di dunia. Contohnya karoseri Laksana. Bayangin aja, Laksana punya pabrik seluas 100.000 meter persegi untuk menghasilkan karoseri bus ukuran medium hingga besar. Dengan lahan produksi segitu besarnya, pabrikan ini bisa memproduksi karoseri bus sebanyak 1.500 unit per tahunnya. Lebih bangganya lagi, hasil buatan anak bangsa ini berhasil menggait pasar negara lain. Padahal setelah kita cari tahu tentang Bangladesh, negara ini sebenarnya juga punya karoseri buatannya sendiri. Cuman negara terkumuh di dunia ini hanya memproduksi 1.000 karoseri per tahunnya. Bahkan pabrikannya ini masih memproduksi bus yang nggak pakai AC, padahal di sana juga beriklim tropis kayak Indonesia. Perkembangan industri busnya lambat banget, sampai masih pakai bus yang tergolong nggak layak pakai. Jawabannya bisa menjelaskan semua pertanyaan itu, yaitu adalah faktor ekonomi. Ya, bisa dibilang karena masalah keuangan. Bus yang harusnya sudah dipensiunkan ataupun mendapatkan permajaan di sini malah tetap dipakai untuk jalan. Lebih jelasnya, ketika para perusahaan bus ninggalin bus-bus rongsokan itu dan beralih ke bus yang layak pakai bahkan mewah, otomatis harga yang harus dibayar penumpang akan meningkat. Nah, masalahnya 82% penduduk di negara ini hidup di bawah garis kemiskinan.
Kalau mahal, siapa yang mau naik? Akibatnya, para perusahaan tetap menggunakan armada yang sudah reot demi mematok harga yang terbilang murah. Bayangin aja, untuk perjalanan bus selama 14 jam, penduduk Bangladesh cukup membayar sekitar 180.000 doang. Dengan harga segitu, otomatis profit bus yang diperoleh perusahaan bus di negara ini tergolong minim. Padahal itu belum kepotong untuk membayar BBM, sopir, dan juga kernetnya. Lebih beratnya lagi, bahan bakar di sana berkali-kali lipat lebih mahal dibanding Indonesia. Seperti yang kita ketahui, harga solar di Indonesia cuma berkisar 6.800 per liter untuk daerah ibu kota. Nah, sedangkan di Bangladesh, harganya nyampe 109 taka Bangladesh atau setara 15.000 per liternya.